Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penanganan limbah klinik dan biologi. Apa itu limbah klinik? Limbah klinik juga disebut dengan limbah medis, yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian, dan laboratorium. Limbah medis ini merupakan hasil buangan dari suatu aktivitas medis. Nah, limbah medis harus segera mungkin diolah ya setelah dihasilkan, dan penyimpanannya dilakukan bila sangat tidak memungkinkan untuk segera diolah. Namun, akan lebih baik jika limbah medis ini atau limbah klinik ini diolah sesegera mungkin. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan penutup, menjaga area penyimpanan agar tidak tercampur dengan limbah non-medis, membatasi akses lokasi, dan memilih tempat yang aman. Dari mana asal-usul limbah klinik ini? Yaitu dari pelayanan medis, misalnya dari klinik kesehatan, kemudian dari rumah sakit, puskesmas, dari perawatan, misalnya perawatan dari pasien yang dirawat di rumah, kemudian dari dokter gigi, veterinari, kemudian dari farmasi, limbah penelitian, dan limbah pengobatan. Itu adalah asal-usul limbah klinik. Apa saja potensi bahaya limbah klinik ini? Potensi bahaya limbah klinik dapat digolongkan dalam limbah benda tajam, infeksius, jaringan tubuh, sitotoksik, farmasi, kimia, radioaktif, dan limbah plastik. Limbah benda tajam adalah materi padat yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat, dapat menyebabkan luka iris atau tusuk. Limbah infeksius meliputi limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular, serta limbah laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan mikrobiologi dari poliklinik, ruang perawatan, dan ruang isolasi penyakit menular. Contoh limbah infeksius antara lain yaitu sampah mikrobiologis, produk darah manusia, benda tajam, bangkai binatang terkontaminasi, bagian tubuh, spray, limbah ruang isolasi, limbah pembedahan, limbah unit dialisis, dan peralatan terkontaminasi lainnya. Nah, limbah-limbah infeksius ini itu wajib sekali segera diolah ya. Limbah jaringan tubuh meliputi jaringan tubuh, anggota badan, plasenta darah, cairan tubuh lain yang dibuang saat pembedahan dan autopsi. Limbah jaringan tubuh tidak memerlukan pengesahan penguburan, hendaknya dikemas khusus, diberi label, dan dibuang ke insinerator. Insinerator ini adalah pembakaran ya. Sedangkan limbah sitotoksik adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat sitotoksik. Obat sitotoksik ini adalah obat untuk kanker. Limbah sitotoksik harus dibakar dalam insinerator dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Kemudian limbah farmasi adalah limbah yang berasal dari obat-obatan kadaluarsa, obat-obatan yang dibuat karena batch tidak memenuhi spesifikasi atau terkontaminasi, obat-obat yang terbuang atau dikembalikan oleh pasien, dan obat-obat yang sudah tidak terpakai lagi karena tidak diperlukan, dan limbah hasil produksi obat-obatan. Ini nanti akan ada pengolahan khusus untuk limbah farmasi. Tidak boleh dibuang begitu saja. Potensi bahaya limbah klinik. Limbah klinik adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, veterinari, laboratorium, proses sterilisasi, dan riset. Limbah kimia juga meliputi farmasi dan limbah sitotoksik. Limbah radioaktif adalah limbah yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionukleid. Asal limbah ini antara lain dari tindakan kedokteran nuklir, radioimunisasi, dan bakteriologis yang dapat berupa padat, cair, dan gas.
Sedangkan limbah plastik adalah limbah yang dibuang di klinik, rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan lain, seperti barang-barang disposable yang terbuat dari plastik dan juga pelapis peralatan dan perlengkapan medis. Nah, ini penanganan limbah medis. Pengelolaan limbah medis akan memiliki perlakuan yang berbeda-beda antar fasilitas kesehatan yang umumnya terdiri dari penimbunan, penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. Untuk penimbunan atau pemisahan dan pengurangan, proses pemilahan dan reduksi sampah merupakan proses kontinu yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kelancaran penanganan dan penampungan, pengurangan volume sampah, pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis sampah untuk efisiensi biaya petugas dan pembuangan. Penimbunan ini adalah pemisahan dan pengurangan limbah medis ya, yaitu terdiri dari pemilahan dan mereduksi atau mengurangi sampah secara kontinu. Kemudian penampungan sampah, ini adalah penampungan sampah yang ditempatkan pada tempat yang kuat, tidak mudah bocor atau berlumut, terhindar dari sobekan atau pecah, mempunyai tutup yang pas. Penampungan dalam pengolahan sampah medis dilakukan dengan standarisasi kantong dan kontainer. Biasanya kalau kita di rumah sakit, kita akan melihat beberapa kantong atau kontainer begitu ya, yang di situ warnanya berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, yaitu untuk dengan simbol radioaktif, itu untuk sampah radioaktif. Kantong berwarna kuning itu untuk biohazard atau sampah infeksius. Kemudian kantong ungu itu untuk limbah sitotoksik atau limbah sitotoksik ya. Kemudian kantong hitam itu untuk sampah domestik atau sampah selain sampah-sampah infeksius lainnya. Kemudian dilakukan pengangkutan. Pengangkutan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan internal dan eksternal. Di mana pengangkutan internal itu dimulai dari penampungan awal sampai ke tempat pengumpulan, lalu dibakar dalam insinerator menggunakan kereta dorong dan dibersihkan secara berkala. Petugas pelaksana itu harus dilengkapi dengan alat proteksi dan pakaian kerja khusus. Pengangkutan eksternal yaitu pengangkutan sampah ke tempat pembuangan di luar offset. Pengangkutan eksternal ini merupakan proses pelaksanaan yang tepat dan harus dipatuhi petugas yang terlibat. Sampah medis harus diangkut dalam kontainer khusus yang kuat dan tidak mudah bocor. Penanganan limbah medis ini yang terakhir tentang pengolahan dan pembuangan, yaitu metode yang digunakan untuk mengolah dan membuang sampah medis tergantung pada faktor-faktor khusus yang sesuai dengan institusi yang berkaitan dan peraturan yang berlaku. Teknik pengolahan sampah medis atau medical waste yang mungkin diterapkan adalah insinerator, pembakaran, sterilisasi, desinfeksi, cleaning, dan shredding, yaitu proses homogenisasi bentuk atau ukuran sampah, pemampatan atau pemadatan dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah. Insinerator cara kerja yaitu pembakaran limbah dengan menggunakan bahan bakar solar sebelum limbah padat dikelompokkan menjadi dua, yakni infeksius dan non-infeksius. Nah, mengapa limbah-limbah klinis ini perlu dilakukan pengolahan yang baik ya, penanganan yang baik? Karena limbah-limbah klinis apabila tidak diolah dengan baik maka akan berdampak pada kesehatan. Misalnya menularkan penyakit seperti itu ya. Limbah medis itu mengandung berbagai macam mikroorganisme patogen ya. Mikroorganisme patogen adalah mikroorganisme yang menyebabkan suatu penyakit. Nah, itu dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa jalur. Misalnya melalui tusukan, lecet, atau luka di kulit. Misalnya ada jarum suntik begitu ya, telah terinfeksi oleh
mikroorganisme patogen dari pasien. Apabila tidak ditangani dengan baik pembuangan limbah jarum suntik ini, maka akan menyebabkan tusukan sehingga dapat menyebabkan penularan penyakit. Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan limbah ya jarum suntik itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian melalui membran mukosa. Mikroorganisme patogen dapat menular melalui membran mukosa. Lalu dapat melalui pernafasan dan kongesti. Nah, keberadaan bakteri yang resisten terhadap antibiotik dan desinfektan kimia dapat memperbesar bahaya yang muncul akibat limbah layanan kesehatan yang dikelola dengan benar dan aman. Limbah medis tajam tidak hanya menyebabkan luka gores maupun luka tusuk, tetapi juga dapat menginfeksi luka jika terkontaminasi oleh patogen. Jadi sangat riskan ya apabila limbah-limbah dari laboratorium itu tidak diolah dengan baik, karena itu dapat memperbesar potensi resisten bakteri terhadap antibiotik. Limbah medis termasuk dalam kelompok limbah yang sangat berbahaya karena memiliki resiko ganda, yaitu cedera dan penularan penyakit, sehingga harus ditangani dengan seksama dan sebaik-baiknya. Untuk infeksi virus yang serius seperti HIV, AIDS, serta hepatitis B dan C, tenaga puskesmas atau rumah sakit, terutama perawat, merupakan kelompok yang berisiko paling besar karena infeksi melalui cedera akibat limbah medis yang tajam. Sehingga ketika penanganan pasien dengan penyakit-penyakit menular ini juga perlu diperhatikan ya ketiganya. APD-nya harus lengkap, kemudian alat-alat yang telah digunakan itu juga harus dimusnahkan dengan baik. Risiko serupa dihadapi oleh tenaga layanan kesehatan, antara lain pelaksanaan pengelolaan limbah di luar puskesmas, rumah sakit, juga pemulung di lokasi pembuangan akhir limbah. Mengapa pemerintah sangat intens terhadap limbah medis ini? Karena apabila limbah ini tidak dikelola dengan baik, maka itu akan merugikan lingkungan di sekitarnya ya. Tidak hanya pekerja saja, namun juga misalnya ketika ada pemulung atau anak-anak yang sedang bermain di lingkungan tempat pembuangan limbah yang tidak baik tadi, maka itu dapat tertular oleh penyakit. Teknik pengolahan limbah medis tajam yaitu safety box. Pertama, ada alternatif pertama dan kedua ya. Alternatif pertama, jarum dan siring itu langsung dimasukkan ke dalam safety box pada setiap selesai penyuntikan. Setelah penuh, safety box dan isinya dikirim ke sarana kesehatan yang memiliki insinerator dengan suhu pembakaran minimal 1000 derajat Celcius atau memiliki alat pemusnah carbonizer. Jadi dapat dikumpulkan dulu dalam safety box ya, biasanya berwarna kuning. Alternatif kedua, jarum dan siring langsung dimasukkan ke dalam safety box pada setiap selesai satu penyuntikan. Setelah penuh, safety box dan isinya ditanam dalam sumur galian, kedap air atau silo atau needle pit yang lokasinya di dekat area unit kesehatan. Atau ada needle cutter. Alternatif pertama, jarum dipatahkan dengan needle cutter pada setiap sesi atau satu kali penyuntikan ya. Kemudian dipotong jarum yang terkumpul di dalam needle collection tadi, dimasukkan ke dalam safety box. Kemudian dilanjutkan dengan proses penanganan seperti yang dijelaskan dalam penggunaan safety box. Alternatif kedua, jarum dipatahkan dengan needle cutter pada sesi penyuntikan. Kemudian potongan jarum yang terkumpul dalam needle container dimasukkan ke dalam needle pit siring bekas pakai desinfeksi dengan menggunakan larutan hipoklorit 5% dan direndam selama 30 menit hingga siring steril dan dapat didaur ulang. Ada juga needle burner ya. Jarum dimusnahkan dengan needle burner langsung pada setiap selesai satu penyuntikan. Siring selanjutnya diproses seperti dijelaskan dalam penanganan needle cutter. Hasil proses pemusnahan ini
dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam karena sudah tidak infeksius. Sisa proses bersama kantong plastik langsung dibawa ke tempat penampungan sementara limbah domestik. Itu tadi teknik pengolahan limbah medis tajam, ya. Jadi memang perlu diperhatikan dengan seksama bahwa limbah-limbah medis ini yang dihasilkan baik dari laboratorium, rumah sakit, klinik itu harus dikelola dengan baik, ya, agar tidak terjadi penularan penyakit melalui benda-benda tersebut dan penularan penyakit melalui lingkungan yang disebabkan tidak diolahnya limbah klinik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.